Oke, halo, selamat malam teman-teman semua. Suaraku apakah kedengaran dengan jelas ya? Bisa kasih respon di chat ya? Beneran nggak? Aman, oke. Oke, terima kasih. Sebelumnya selamat datang dan selamat bergabung di Arigato Sharing Session, persembahan dari Arigato Club. Sebelum kita memulai, izinkan aku memperkenalkan diri dulu ya. Nah, perkenalkan nama aku Wildan, dari Arigato Club yang akan memandu jalannya event dari awal sampai akhir nanti. Nah, tentunya kita senang sekali ya bisa ngadain sharing session Arigato Club ini. Bahkan sekarang sudah sampai di episode 7 ya. Jadi buat teman-teman nih yang kelewatan di sharing session yang telah lalu, yang kemarin-kemarin yang mungkin masih barusan join di Arigato atau mungkin yang kelewatan, bisa langsung aja kunjungi YouTube Arigato Club. Nah, di sana sudah ada recording ini ya, sharing session yang telah lalu. Nah, sebelumnya aku mau ngasih tahu ya ke teman-teman ya. Mungkin ada yang belum tahu Arigato Club itu apa gitu. Kok ngadain event sharing session, kok ada Instagramnya yang isinya tentang UI UX design gitu. Jadi Arigato Club itu sebuah komunitas gitu ya, komunitas yang isinya itu teman-teman yang seneng seneng belajar UI UX design atau bahkan yang udah berkarir juga di bidang UI UX design. Kemudian di Instagram juga kita membahas tentang UI UX design dan pengembangan produk digital tuh. Nah, di kita juga ini ya beberapa kali sudah mengadakan event sharing session seperti ini dan rencananya ke depan juga kita bakal rutin ini sharing session itu insya Allah sebulan sekali gitu. Jadi teman-teman eh, follow dan pantengin terus gitu ya Instagramnya kita. Nanti di situ juga ada informasi atau postingan nih terkait oh ternyata ada oh di bulan besok ada mau ada sharing session lagi nih. Nah, itu teman-teman bisa daftar lagi tuh. Tuh. Terus buat teman-teman nih yang kalau misal nih punya portfolio, punya dribble gitu ya di UI UX design terus mau diupload di Instagramnya kita itu boleh banget. Teman-teman bisa DM atau WA admin grup itu ya. Teman-teman bisa menghubungi itu dan nanti bakal direspon. Terus nanti kalau misal oke nih dari kita gitu, dari karyanya teman-teman nanti bakal di-upload dan bakal di-tag juga. Tuh. Bisa pakai fitur call text gitu ya. Jadi di Instagramnya teman-teman juga muncul, di Instagramnya kita juga muncul gitu. Nah, teman-teman nanti, oh ya, nanti juga bakal di tag gitu ya. Jadi kita nggak semena-mena kayak, oh ini punyanya Arigato Kuku, itu enggak gitu. Nanti bakal di tag juga gitu. Oke, nah malam hari ini, di sharing session malam hari ini tentunya aku nggak sendirian ya. Jadi aku sebagai MC dan nanti ada narasumber atau pemateri yang akan membahas terkait eh, cara membuat dan mendesain icon di Figma. Jadi pemateri kita malam hari ini yaitu Kak Aji Rustandi, di mana Kak Aji ini tuh sudah menjadi UI UX designer gitu ya, kurang lebih selama hampir 2 tahun gitu. Nah, untuk tema yang akan dibahas pada malam hari ini, yaitu teman-teman mungkin udah baca ya di poster itu adalah Figma for Icons. Nah, jadi nanti Kak Aji bakal kasih tahu nih best practice-nya membuat dan mendesain icon di Figma. Nah, teman-teman nanti juga bisa siapin ini ya, siapin Figma-nya ya, karena katanya kemarin sih ada praktik kecil-kecilan gitu sih. Jadi nanti teman-teman bisa persiapin Figma-nya untuk yang pakai laptop ya. Nanti bakal di-share dan teman-teman bisa praktik di Figma yang udah di-share itu untuk membuat icon gitu. Oke. Nah, sebelum kita mulai nanti teman-teman bisa turn off mic-nya terlebih dahulu ya. Teman-teman bisa santai, bisa sambil makan, minum, yang penting nggak mengganggu jalannya event pada malam hari ini. Kalau teman-teman mau bikin story di Instagram, bisa tag gitu ya. Nanti di story, di video atau di foto, kemudian di tag Arigato Club, nanti bakal di repost sama adminnya Arigato Club. Oke, mungkin nggak perlu lama-lama lagi ya. Aku bisa panggil Kak Aji. Halo Kak Aji, apakah sudah hadir? Halo Kak Wildan,
Halo teman-teman semua, Oke, suara aku kedengaran nggak Kak Wildan? aman-aman Kak Aji. Udah Aman, siap oke. Kak Aji untuk materi Sudah. malam hari ini? Oke, kalau udah siap mungkin nggak perlu berlama-lama lagi ya. Mungkin langsung aku persilakan aja waktu dan tempat aku persiapkan untuk Kak Aji. Silakan Kak Aji. Oke, terima kasih ya Kak Wildan dan teman-teman dari Arigato Club. Dan selamat datang teman-teman semua yang udah hadir di sini. Kurang lebih ada sekitar 60 sekian orang. Terima kasih buat kehadirannya, buat waktunya yang udah diluangin. Dan antusiasnya yang aku senang banget, nggak expect banget akan sebanyak ini yang hadir gitu. Jadi ya mudah-mudahan dengan adanya si sharing session ini bisa menjadi insight baru, bisa jadi ilmu pengetahuan baru buat teman-teman semua yang ada di sini gitu. Oke, mungkin aku langsung masuk aja ke materi hari ini, yaitu Figma for Icons, a deep dive into design excellence. Nah, eh, jadi aku mau cerita sedikit. Jadi beberapa waktu lalu itu di kantor aku lagi ngobrol sama tim dari engineer gitu ya. Jadi dia itu nanyain terkait icons gitu. Jadi penggunaan icons gitu. Nah, dia nanya kayak, Ji, sebetulnya berapa sih ukuran icon yang ideal kalau misalkan untuk di produk kita gitu. Terus formatnya harusnya tuh yang kayak gimana sih? Gimana sih biar filenya tuh nggak kegedean? Gimana biar ikonnya itu nggak pecah gitu gitu. Nah akhirnya aku kepikiran gimana kalau misalkan nanti diadain sharing session aja, kamu hadir nanti coba kita jelasin bareng-bareng di situ gitu. Nah poinnya adalah sebetulnya sharing session ini yang mau aku bagiin ini nggak terkhusus untuk teman-teman desainer ya, tapi untuk teman-teman engineers khususnya yang bergerak di front end developer ini juga bisa mudah-mudahan bisa ngebantu teman-teman developer untuk lebih paham sebetulnya gimana sih fundamental dari sebuah icon itu sendiri gitu. Oke, sebelum lebih jauh membicarakan tentang icon teman-teman, sebetulnya ada satu pertanyaan yang mau coba aku tanyain ya ke teman-teman semua gitu. Pertanyaan itu adalah sebetulnya apa sih icon itu? Gitu. Dari teman-teman di sini ada yang mau jawab nggak? Kira-kira menurut teman-teman icon itu apa sih? Atau pertanyaan yang lebih mudah, apa yang ada di benak teman-teman? Atau apa yang teman-teman pikirkan ketika pertama kali mendengar kata icon? Gitu. Ya Putri, ini Putri Ada resen ya. yang Sorry. Ya Putri, ini langsung on mic aja ya Kak Wildan. Iya, Boleh Putri Menurut kok. saya pribadi, oke. Menurut saya pribadi, icon itu adalah sebuah tanda di mana dia itu menjelaskan, memberikan arti gitu dalam hal tertentu. Mungkin itu saja yang bisa saya tahu. Terima kasih. Oke, sip sip. Thank you. Jawabannya bagus banget Putri. Terima kasih buat jawabannya. Oke, ini dari jawaban dari teman-teman yang lain juga ada simbol atau penanda, lalu ada guide, lalu ada representasi sebuah hal. Simbol, simbol, simbol. Simbolnya sampai 4 kali nih, ada 4 orang yang bilang simbol gitu. Oke, nah jawaban teman-teman semuanya benar gitu, nggak ada yang salah. Tapi di sini aku mau coba sedikit reveal sebetulnya icon ini tuh gimana sih, asal usulnya tuh gimana gitu. Kenapa ada sebuah kata di dunia ini yang namanya icon gitu. Nah, jadi secara terminologi, gitu ya, icon itu berasal dari kata Yunani nih, Yunani kuno gitu ya, yang which is itu kayak udah 2000 3000 tahun lalu mungkin ya, mungkin. Yang awalnya itu disebut sebagai icon. Nah, jadi dulu tuh orang Yunani itu udah kenal yang namanya icon. Si icon ini artinya adalah sebuah simbol, benar ya jawaban teman-teman, sebuah simbol, sebuah gambar,
sebuah citra atau sebuah kemiripan dari objek tertentu. Gitu. Jadi ada satu objek, lalu ada objek lainnya yang menggambarkan objek yang tadi, yang pertama. Gitu. Nah, itulah yang mereka sebut sebagai icon. Tapi dulu tuh sebetulnya penggunaan kata icon itu enggak seperti yang kita kenal hari ini. Dulu itu icon itu mereka gunakan untuk hal-hal yang lebih tangible atau enggak fisikal gitu ya. Atau lebih tepatnya mereka itu dulu menyebut kayak patung atau relik atau artefak sebagai icon gitu. Tapi seiring berjalannya waktu, akhirnya dunia ini lebih modern, teknologinya lebih maju, muncullah komputer, muncullah internet, akhirnya muncullah sebuah terminologi modern yang namanya ikonografi. Gitu. Nah, si ikonografi ini adalah secara terminologi tetap sama, tetap gambar, tetap simbol, tapi penggunaannya lebih masif lagi. Nggak hanya terbatas ke patung, atau nggak ke relik, atau nggak ke lukisan gitu ya, tapi udah ke hal-hal yang intangible, atau nggak digital gitu ya. Nah, karena kita tadi udah tahu sebetulnya icon itu apa, di sini aku mau coba sharing pendapatku, menurutku icon itu fungsinya apa gitu. Tapi sebelum aku kasih tahu, aku pengen tahu dulu nih lagi dari teman-teman. Kita kan semua udah tahu nih icon itu apa. Lalu aku pengen tahu sebetulnya apa sih fungsi dari icon. Ada yang mau jawab nggak? Boleh di chat, boleh raise hand, boleh mungkin kalau mau langsung open mic juga boleh. Icon itu gambar, simbol, tapi fungsinya untuk apa nih? Gitu. Ada yang mau jawab lagi? Dari Putri, memberikan arti atau makna melalui bahasa visual. Very good. Oke, terima kasih Putri jawabannya. Ini jawabannya benar ya teman-teman. Ada yang mau nambahin nggak dari yang lain? Memberi first impression dari isi objek atau aplikasi. Oke, bagus jawabannya dari Mas Noval. Dari Mas Rizky mempercepat kita memahami action yang akan kita lakukan. Oke, lalu dari Kak Adyas untuk simplifikasi sesuatu. Oke, ini jawabannya benar gitu. Jadi pada intinya adalah icon itu ya tadi menggambarkan atau memberi menjelaskan atau memberikan arti atau makna dari sebuah objek gitu ya. Oke, ini ada tambahan lagi, menambah kesan visual untuk mempercantik. Betul. Sebuah penanda untuk aksi yang bisa pengguna lakukan. Betul. Dari Kaniken mempermudah dalam scanning informasi. Ini juga betul gitu. Jadi pada intinya semuanya sama ya. Jadi intinya untuk ngasih tanda, ngasih informasi, ngasih makna gitu ya, itu semuanya sama gitu. Nah, di sini aku juga punya pendapatku sendiri terkait sebetulnya fungsi dari icon itu apa. Nah, menurutku icon itu speaks the unspoken words. Gitu. Jadi tadi sempat juga ada yang jawab mana ya tadi ya, memberikan arti makna melalui bahasa visual. Nah, jadi di sini kita highlight bahasa visual ya teman-teman. Jadi ada beberapa kata atau ada beberapa kalimat yang nggak bisa dikatakan karena keterbatasan beberapa faktor gitu ya. Akhirnya icon berfungsi sebagai translator melalui bahasa visual. Ini yang dikasih tahu sama Kak Putri, ini benar gitu. Nah, tapi sebetulnya kalau misalkan itu, apakah icon hanya berlaku untuk hal-hal yang digital aja, Kak Aji? Apakah icon itu berlaku untuk yang non tangible di hari ini, gitu kan? Yang hal-hal berbau fisik apakah berlaku? Jawabannya adalah berlaku gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman perhatiin di sekitar teman-teman semua gitu ya, sehari-hari, setiap hari kita itu dikelilingi oleh bunch of icons gitu. Jadi coba aku kasih contoh. Jadi skenario-nya kira-kira kayak gini, teman-teman anggaplah mau pergi ke sebuah mall gitu ya dari rumah. Nah,
ketika teman-teman mau berangkat ke mall tersebut, teman-teman masuk ke dalam mobil gitu. Hal pertama yang akan teman-teman lihat di dalam mobil adalah dashboard. Dan di sini kita akan melihat belasan bahkan puluhan icons gitu ya yang nyala gitu, yang nyala dan dengan arti yang berbeda-beda gitu loh. Nah, ini adalah contoh pertama dari icons di kehidupan kita sehari-hari gitu. Lalu yang kedua, teman-teman mulai jalan nih ke mall gitu kan, pakai mobil, mulai jalan, lalu di tengah jalan atau di seperjalanan itu, teman-teman akan melihat banyak rambu-rambu lalu lintas. Gitu. Nah, rambu-rambu lalu lintas ini adalah bentuk dari sebuah icon juga, gitu, yang mencoba menginformasikan kepada para pengemudi bahwa ada ini loh di depan, ada itu loh di depan, tanpa mengatakan satu kata pun. Gitu. Speaks the unspoken word gitu ya. Lalu setelah sampai di mall, teman-teman masuk ke dalam lobby gitu. Di lobby mall udah parkir, masuk ke dalam lobby, lalu teman-teman akan disuguhkan lagi gitu ya, lagi-lagi dengan icons gitu. Ketika teman-teman mau nyari, let's say mau nyari toilet gitu ya, atau nggak mau nyari eskalator, teman-teman akan disuguhkan dengan gambar icons ini gitu. Nah, ini adalah bentuk nyata bahwa icons itu ada di kehidupan kita sehari-hari. Lalu kenapa ini menjadi penting gitu loh. Nah, aku di sini nggak akan minta teman-teman untuk ngebayangin, tapi aku akan ngasih lihat teman-teman gitu ya, langsung contohnya, apa sih yang akan terjadi kalau misalkan hal-hal ini tuh bukan icon gitu. Let's say icon ini kita replace dengan teks gitu ya, dengan kalimat gitu. Inilah yang akan teman-teman dapatkan gitu ya. Ketika di jalan gitu, misalkan, lalu ketemu rambu, ada belok kanan gitu. Iya, kalau misalkan kelihatan. Kalau misalkan rambu-rambunya masih jauh gitu kan, sedangkan atau enggak kita nyetirnya lagi ngebut, boro-boro bisa kebaca tulisan ini gitu kan. Apalagi kalau misalkan bacaannya panjang, otomatis teksnya akan semakin mengecil. Nah, ini akan mengurangi efisiensi dari si informasi tersebut gitu. Dibandingin sama kalau misalkan kita dari icon ini ya kayak ya udah panah kanan artinya ya udah belok kanan gitu loh. Dan yang di tengah ini rawan longsor, ya udah orang akan tahu bahwa tanah ini rawan longsor gitu. Artinya saya harus menghindar dari tanah ini. Gitu. Nah, jadi sebetulnya pesan yang dicoba disampaikan di sini menggunakan kalimat efektif, tapi tidak efisien gitu. Karena ini memakan banyak sekali space gitu. Seperti yang di mall ini gitu ya, kayak lift lewat sini, tangga lewat sini, elevator lewat sini, telepon lewat sini. Oke, orang tahu gitu loh. Itu toilet, telepon, tapi apa nggak pusing gitu loh. Kayak ini akhirnya mengurangi efisiensi dari apa penyampaian informasinya gitu. Nah, lalu mungkin akan ada yang ngomong, Kak Haji, tapi kan kita sebagai desainer, kita itu bikinnya produk-produk digital gitu. Oke, sekarang aku akan coba kasih contoh satu produk digital yang menurut aku kalau misalkan nggak ada icon, ini produknya akan sangat berantakan. Gitu. Aku asumsikan teman-teman di sini semua udah pernah pakai produk ini, atau minimal udah pernah pakai produk serupa si kompetitornya. Gitu. Nah, produknya adalah Spotify. Oke. Kalau misalkan teman-teman udah sering pakai Spotify atau enggak layanan streaming musik lainnya gitu ya, kayak Apple Music atau YouTube Music, ini pasti screen ini udah nggak asing bagi teman-teman. Nah, kalau misalkan kita lihat lagi, di halaman ini teman-teman akan disuguhkan oleh puluhan icon gitu ya. Aku belum hitung sih, mungkin ya puluhan kali ya. Yang pasti ini isinya satu halaman ini, satu screen ini icon semua gitu loh. Bisa dibilang 80-90% yang ada di halaman ini adalah icon gitu loh. Nah, sekarang apa jadinya kalau misalkan di halaman ini Spotify memutuskan untuk nggak pakai icon? Akhirnya yang terjadi adalah seperti ini. Ini jangankan untuk baca button-nya ya, teman-teman baca, apalagi si judulnya itu kan dia kalau misalkan panjang, dia akan bergerak ke kiri gitu ya. Terus udah ada judulnya bergerak, musiknya nyala, terus gua harus baca tulisan-tulisan ini gitu kan, wah pusing gitu. Akhirnya disinilah peran icon sangat penting, sangat berpengaruh untuk kenyamanan si user tersebut.
gitu. Nah, lalu eh, mungkin pertanyaan selanjutnya adalah sebetulnya dari mana sih kita kalau misalkan mau mulai bikin icon gitu. Karena kita semua, saya asumsikan teman-teman di sini dan saya juga adalah para desainer yang bergerak untuk produk digital. Jadi di sini yang akan aku share adalah gimana cara bikin icon untuk produk digital gitu. Nah, seperti biasa, sebetulnya ini bukan hanya untuk icon aja, mungkin teman-teman juga nerapin di apa di hal lain gitu ya. Sebelum membuat sesuatu itu kita harus tahu strateginya dulu. Strategi itu adalah anggaplah teman-teman adalah seorang UI designer gitu. Lalu teman-teman dikasih tugas untuk bikin icon. Artinya teman-teman harus tahu dulu strateginya gimana. Maksudnya icon ini tuh gimana saya harus mulainya tuh dari mana gitu kan. Strateginya adalah teman-teman pasti harus cari tahu dulu berapa banyak screen dari icon yang harus saya buat gitu. Jadi misalkan ada 5 screen, lalu teman-teman hitung di situ ada berapa icon gitu. Apakah cukup sampai situ? Tentu aja enggak. Nah, dari situ teman-teman harus identify lagi icon ini objektifnya apa atau enggak goals-nya tuh apa gitu. Jadi jangan sampai ketika melihat satu screen, teman-teman disuruh bikin icon di fitur tertentu, itu langsung teman-teman garap gitu ya, sebelum mengetahui objektifnya apa. Nah, makanya di sini ada strategi and audits. Jadi teman-teman sebelum membuat icon itu tahu apa yang akan dibuat, lalu tahu apa tujuan si icon itu, lalu tahu spesifikasinya. Kayak misalkan sizingnya gimana, lalu apakah si icon ini memungkinkan muncul di screen lain dengan size yang berbeda atau enggak, lalu kondisi-kondisi lainnya, itulah yang harus teman-teman lakukan pertama kali sebelum membuat icon. Dokumentasinya ini harus lengkap dulu, gitu, sebelum turun ke kanvas. Gitu. Nah, di sini aku bisa ngeliatin sedikit aja, kayak misalkan di sini ada icon edit, lalu di sini ada penjelasan si edit ini tuh akan muncul di screen mana dan di flow keberapa gitu misalkan. Kayak misalkan di sini ada emoji icon, di sini purpose-nya when adding a comment gitu. Artinya kita tahu, kita punya bayangan nih si icon ini tuh akan muncul ketika user ngapain gitu, ketika ada interaksi apa di halaman itu. Lalu di sebelah kanan ada sizing-nya, ada 12px alongside titles gitu kan. Ini spesifikasi yang udah cukup apa ya, detail gitu ya. 12px di samping title gitu. Lalu 24px di dalam footer. Nah, maksudnya hal-hal kayak gini teman-teman sebelum bikin icon itu diusahakan bikin dulu selengkap-lengkapnya dokumentasinya, spesifikasinya gitu. Sisanya untuk informasi lainnya teman-teman boleh adjust gitu ya. Kalau misalkan ada hal-hal yang perlu diketahui, apakah si style iconnya gimana, kalau misalkan ada itu boleh banget dibuat di dokumentasi tabel kayak gini. Nah, lalu selanjutnya sebetulnya apa sih poin utama atau enggak aspek utama dari sebuah icon gitu. Sebetulnya yang aku tangkap ya teman-teman, bukan yang aku tangkap, yang aku tahu icon itu harus mencakup 3 aspek. Yang pertama adalah simple, yang kedua adalah visible, dan yang terakhir adalah meaningful. Gitu. Jadi 3 aspek ini tuh saling memangku satu sama lain. Jadi anggaplah kalau misalkan satu itu nggak ada, itu belum tentu ikonnya optimal untuk digunakan. Misalkan kayak gitu ya. Misalkan teman-teman mau bikin satu icon, gitu. Iconnya itu udah simple. Dan secara visibility itu udah oke gitu ya, udah kelihatan lah gitu. Dari size paling kecil sampai size paling besar itu udah oke. Tapi icon ini tuh meaningless gitu. Jadi user itu ketika ngelihat dia nggak langsung tahu artinya tuh apa. Gitu. Akhirnya lagi-lagi di sini informasi yang disampaikan tidak tersampaikan dengan baik. Jadi 3 aspek ini harus saling memangku satu sama lain. Gitu. Simple, visible, dan meaningful. Tuh. Aku kasih satu contoh, sebuah icon. Nah, di sini lagi-lagi rambu jalan ya teman-teman. Lagi-lagi rambu jalan.
Di sini ada rambu jalan yang menunjukkan atau menginformasikan kepada kita bahwa ini adalah tempat orang berjalan, gitu ya. Menurut saya, simbol ini atau icon ini cukup visible, cukup simple, dan cukup meaningful. Karena ketika pertama kali lihat, kita udah tahu maksudnya apa gitu loh. Beda lagi cerita, kalau misalkan si aspek yang paling atas yang tadi, yang simple, let's say kita take out ya, atau enggak kita lupa nih aspek simple dalam membuat si rambu-rambu ini. Anggaplah ikonnya jadi kayak gini gitu. Oke, ini visible gitu. Oke, ini meaningful, tapi ini nggak simple gitu. Ini terlalu rumit gitu, sampai ada jarinya kelihatan, sampai ada helai rambutnya juga kelihatan gitu. Kayak orang tuh jadi bingung, apakah ini orang disuruh moonwalk gitu ketika ngelewatin jalan ini atau apa gitu maksudnya. Akhirnya ini berdampak ke si aspek yang ketiga yang meaningful tadi. Akhirnya nggak kena informasinya gitu, bingung gitu. Jadi sebisa mungkin, apalagi kalau misalkan yang menyangkut pautkan dengan sebuah karakter gitu ya, dibuat segeneral mungkin, gitu, sesimpel mungkin. Jadi dari icon ini kita nggak perlu tahu apakah si orang itu tuh pakai sepatu apa, rambutnya gimana, pakai topi atau enggak, itu nggak perlu gitu. Itu terlalu banyak gitu dan terlalu nggak simple gitu. Karena pesannya cukup orang di sini tempat berjalan, udah titik gitu. Oke, selanjutnya lalu gimana sebuah framework kali ya, aku sebutnya sebuah framework dari sebuah icon digital gitu. Nah, di sini ada beberapa layer gitu ya. Kalau misalkan teman-teman lihat icon yang ada di laptop sekarang gitu ya, atau yang ada di handphone, jadi icon itu dibangun oleh beberapa layer gitu. Nah, layer yang paling dasar adalah grid. Jadi si grid ini adalah kumpulan pixel yang membangun sebuah icon itu gitu. Nah, di sini pada umumnya gitu ya, pada umumnya aku juga ini berpacu ke Google Material Design. Dia sebut pada umumnya icon itu size-nya adalah 24 ketika dibuat gitu ya. Jadi ketika dibuat icon itu pada ideal size-nya adalah 24 pixel kali 24 pixel gitu. Jadi buat teman-teman desainer di sini mungkin UI designer atau UX designer pasti udah familiar lah ya sama pixel-pixel kayak gini gitu ya. Jadi pixel itu di dalam layar kita itu ada titik-titik kecil, nah itu adalah pixel gitu. Jadi kalau misalkan ukuran handphone kalian itu rata-ratanya adalah 414 pixel, nah 24 pixel icon itu ukurannya 24 gitu. Kira-kira kayak gitu buat ngebayanginnya. Nah, lalu setelah grid ada di sini adalah key lines. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman lihat di paling belakang itu ada grid yang jumlah totalnya itu ada 24, lalu di atasnya adalah key lines. Key lines ini yang garis-garis ini ya kalau misalkan teman-teman lihat. Garis X, lalu garis bulat, lalu ada beberapa garis merahnya lagi gitu. Nah, si key lines ini adalah sebuah guidelines yang dikeluarkan oleh tim desainnya Google dan teman-teman juga bisa cek ya di websitenya Material Google. Material desainnya Google itu mereka nyantumin di sini cara mereka bikin icon pakai keylines gitu. Nah, di sini adalah panduan-panduan yang bisa teman-teman ikuti ketika mau bikin icon. Nah, panduan-panduannya sebetulnya kayak gimana? Panduannya adalah, kalau misalkan teman-teman lihat si keyline ini, coba kita perhatikan garis merahnya aja. Jadi garis merah ini tuh kalau misalkan teman-teman perhatiin, ada yang bentuknya bulat, gitu ya, dan ada yang bentuknya kotak sempurna, dan ada yang bentuknya kotak tinggi, dan kotak yang lebar gitu. Nah, itu disebutnya adalah orientation. Jadi, icons itu punya 4 orientation nih, teman-teman. Pada dasarnya, icons itu punya 4 orientation. Yang pertama adalah square, gitu ya, yang teman-teman lihat di sini yang aku fill biru. Dan yang selanjutnya adalah horizontal, sama-sama kotak, tapi di sini lebih lebar. Dan yang selanjutnya ada vertikal, gitu, sama seperti horizontal tadi, cuma yang ini tinggi. Dan yang terakhir adalah circular, yaitu yang bulat, gitu ya. Nah,
pada dasarnya icon itu punya 4 orientation pada dasarnya, kecuali ada icon yang benar-benar custom banget yang sampai memerlukan guideline lain untuk dibuat gitu. Tapi pada dasarnya icon yang teman-teman temui di kehidupan sehari-hari ya, baik di aplikasi HP maupun aplikasi di laptop, itu mereka punya 4 orientation gitu. Nah, kira-kira kayak gini teman-teman kalau misalkan belum kebayang orientation pada sebuah icon gitu. Jadi untuk square itu ya yang seperti ini, misalkan saya di sini ngambilnya contohnya icon stiker. Lalu untuk horizontal itu di sini ada icon email atau pesan. Lalu yang vertikal itu ada bookmark dan yang terakhir itu ada sukses tapi seperti ribbon gitu ya. Jadi meskipun dia nggak bulat sempurna, tapi dia itu orientationnya bulat gitu ya. Nah, ini yang perlu teman-teman pahami juga bahwa meskipun orientation-nya mengatakan bulat, kotak, atau horizontal, vertikal, meskipun bentuk icon yang nggak kotak, itu kita harus tahu orientation itu adalah garis paling ujung yang dicapai oleh si icon tersebut. Itu. Jadi kalau misalkan teman-teman lihat di contoh yang vertikal ini, meskipun di tengahnya ada jendolan gitu ya, tapi garis paling ujungnya dia menyentuh sampai bawah. Nah, disitulah si key lines ini bekerja gitu. Dia adalah semacam warning untuk kita jangan sampai melewati garis tersebut. Begitu juga dengan yang sirkular gitu ya. Meskipun di sini bergelombang, tapi garis paling ujungnya menyentuh si garis yang bulat ini. Jadi dia bisa dikatakan orientasinya adalah sirkular. Gitu. Oke, kita coba lihat spesifikasi dari si icon yang square gitu ya, si stiker ini. Di sini seperti yang udah di-mention tadi, icon itu pada dasarnya ketika pertama kali dibuat, idealnya adalah 24 pixel kali 24 pixel. Gitu. Kenapa? Karena 24 pixel itu adalah size default gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman UI designer mungkin udah familiar ya sama icon sizing, 24 pixel itu adalah size default. Jadi kalau misalkan ada size yang lebih kecil, itu yang small, bisa pakai di 20 pixel ataupun 16 pixel. Dan kalau misalkan ada icon yang ukurannya lebih besar, bisa pakai di 28 pixel sampai 32 pixel. Jadi 24 itu adalah angka tengahnya gitu. Jadi ketika dikecilin aman, ketika digedein juga aman secara visibility gitu ya. Makanya diambil patokannya adalah titik tengahnya yaitu 24 pixel. Gitu. Nah, lalu di sini kalau misalkan teman-teman lihat ada garis-garis gitu ya. Kayak misalkan si stroke-nya ini ada 2 pixel, lalu di sini ada 2 pixel, lalu jarak keluarnya adalah 3 pixel. Nah, sebetulnya yang harus di-highlight di sini adalah penggunaan ketebalan gitu ya. Jadi yang 2 pixel ini adalah ketebalan dari si icon itu. Nah, pertanyaannya balik lagi kenapa harus 2 pixel? Sebetulnya alasannya sama dengan alasan kenapa harus 24 pixel. Karena ini di-state oleh tim desainnya Google bahwa 2 pixel itu adalah ketebalan yang paling ideal dalam pembuatan sebuah icon. Itu. Jadi ketika si icon ini dikecilin sampai size paling kecil, let's say di 12 pixel, ini masih kelihatan nggak terlalu tipis. Gitu. Tapi ketika dibesarin lagi ke ukuran let's say 28 sampai 32 pixel, dia nggak akan kelihatan terlalu tebal gitu. Nah, jadi 2 pixel juga membuat sizing-nya lebih proporsional gitu. Lalu alasan yang lain kenapa 2 pixel adalah karena sejak awal kita udah sepakat untuk bikinnya 24 kali 24, jadi penggunaan angka genap adalah yang paling pas gitu ya. Jadi biar nanti itu di dalam si grid-nya itu yang tadi yang kotak-kotak kecil di belakang itu nggak ada yang cuma kemakan setengah. Jadi benar-benar 2 langsung kemakan gitu loh. Kalau misalkan 3 kan artinya nggak genap dan nanti proporsionalitinya malah jadi terganggu gitu. Itu. Nah, untuk yang 3 pixel sebetulnya ini karena orientasinya square, jadi memang jarak atas bawah kiri kanannya itu kemakannya 3 pixel. Kecuali teman-teman pakai yang horizontal, yang memanjang ke samping, itu kemakannya hanya 2 pixel. Kalau misalnya teman-teman lihat garis paling ujungnya. Oke. Di sini
aku mau coba ajak teman-teman untuk ngebayangin gimana sih sebuah apa ya, bukan sebuah, tapi setiap goresan yang dibuat di dalam icon itu harus meaningful gitu. Nah, jadi di sini aku mau coba kasih step by step pada sebuah icon. Dari setiap stepnya itu dia itu punya arti tersendiri gitu. Nah, kalau misalkan di sebuah frame ini aku cuma nampilin satu lingkaran kayak gini aja, ini pasti teman-teman ngelihatnya ini nggak meaningful karena teman-teman akan mengira ini terlalu abstrak gitu ya. Ini representasinya terlalu luas gitu. Teman-teman mungkin akan menebak ini sebagai sebuah bola gitu ya, atau enggak sebuah lingkaran yang flat, atau enggak mungkin sebuah bakso, atau enggak sebuah roda, sebuah ban, itu kan terlalu banyak gitu ya, asumsinya terlalu banyak gitu. Tapi apa jadinya kalau misalkan di sini aku tambahin 2 goresan di tengah si lingkaran itu. Nah, mungkin teman-teman di sini udah mulai ngebayangin, oke, ini adalah sebuah jam gitu. Yang tadinya hanya lingkaran nggak punya arti, tapi cukup ditambahin 2 goresan di tengahnya, ini jadi sebuah jam, icon jam gitu. Nah, nggak cukup sampai situ, coba aku tambahin lagi 1 garis, 2 garis di atas si lingkarannya ini, menjadi seperti ini. Teman-teman mungkin di sini akan langsung berpikir arti yang berbeda. Ini udah bukan lagi jam, tapi ini adalah sebuah stopwatch atau enggak timer. Gitu. Jadi orientasinya langsung berubah ya, meskipun hanya penambahan kecil di bagian atas, tapi langsung meaning-nya itu langsung berubah. Gitu. Lalu kalau misalkan aku tambahin lagi garis di sekitarnya beberapa, jadi seperti ini. Ini jadi sebuah alarm. Gitu. Nah, jadi kebayang ya teman-teman, kenapa tadi setiap goresan yang dibuat di dalam sebuah icon itu harus meaningful, karena setiap goresannya itu pasti punya arti. Dan kalau misalkan kita nggak bisa memikirkan atau membuat strategi yang matang tentang goresan itu bisa jadi misleading gitu. Seperti yang tadi udah aku contohin, beberapa tambahan garis pun ini bisa merubah arti loh gitu. Jadi harus lebih teliti lagi gitu. Nah, untuk contoh ini adalah orientasinya adalah square gitu ya teman-teman. Kalau misalkan bisa dilihat seperti yang udah aku mention tadi, meskipun bentuknya bulat, tapi di sini garis paling ujungnya menyentuh di garis yang square gitu. Jadi ini nggak bisa dikategorisasikan sebagai icon yang sirkular atau bulat gitu. Tapi dia masuk ke square. Itu kira-kira. Nah, selanjutnya adalah ini masalah desain. Kalau misalkan yang tadi itu aku berbicara tentang crafting ya, how to craft an icon gitu. Tapi di sini setelah icon itu berhasil dibuat, teman-teman harus menentukan desainnya mau seperti apa. Tuh. Nah, di sini sebetulnya ada beberapa poin, tapi coba aku ambil 3 poin utama aja. Di sini ada dimension and perspective, lalu ada overlaps, dan ada strokes and corners gitu. Jadi dimension and perspective ini adalah gimana sebetulnya icon yang mau teman-teman bikin itu dimensinya mau seperti apa dan perspektifnya mau seperti apa. Teman-teman itu mau membuat gaya si icon ini itu seperti apa. Apakah 3D mungkin atau flat tapi perspektifnya lebih menonjol lagi gitu kan. Di sini kan ada 3 jenis ya. Kalau misalkan kita lihat contohnya, ini semuanya sama-sama folder gitu. Tapi ini punya perspektif yang berbeda-beda. Ada yang dari depan full, ada yang dari depan tapi kebuka dikit, dan ada yang agak nyerong gitu. Tapi semuanya ini punya satu fungsi atau satu pesan yang sama, bahwa ini adalah sebuah folder gitu. Nah, selanjutnya ada overlaps. Nah, ini sebetulnya berlaku untuk icon-icon yang bukan udah ya, tapi icon-icon yang punya sifat saling menumpuk di antara objeknya gitu. Kayak misalkan di contoh ini tuh ada objek copy gitu ya. Copy itu kan artinya satu objek diduplikat menjadi 2 gitu. Artinya icon yang disampaikan juga harus ada 2 nih. Makanya di situ ada 2 kotak. Lalu si overlaps ini berfungsi untuk menyampaikan bahwa ada 2 objek yang saling berdepan belakangan gitu. Jadi ada yang di belakang satu dan ada yang di depan satu. Nah, disinilah creativity teman-teman mulai
diterapkan gitu ya. Teman-teman sebetulnya bebas aja mau bikin gimana caranya biar si dua objek itu tuh kelihatan ada di belakang satu dan ada di depan satu. Tuh, kalau misalkan di contoh ini kan dilihatnya ada yang dia itu si sudutnya itu hilang satu, menandakan bahwa objeknya adalah ada di belakang. Dan ada juga yang hilang satu, tapi dia dikasih jarak sedikit untuk menandakan ada jarak antara objek yang depan dan objek yang belakang. Gitu. Dan ada juga yang bagian objek belakangnya sama dia dibikin hitam untuk menandakan bahwa sisi yang belakang itu lebih gelap, artinya dia itu tidak berada di depan. Gitu. Nah, overlaps ini juga tergantung kepada style masing-masing, tergantung kepada teman-teman itu mau bikinnya seperti apa. Ini nggak ada aturan yang pakem gitu ya. Pokoknya semuanya tergantung rules yang teman-teman bikin, tentuin ketika tadi di tahap strategi dan audit yang di depan itu. Gitu. Lalu selanjutnya di sini ada strokes and corner. Nah, sebetulnya ini hanya sebagai opsi aja, teman-teman ya. Karena tadi kita udah step bahwa 2 pixel sebagai strokes-nya itu udah paling ideal gitu untuk pembuatan icon pertama kali. Tapi mungkin di beberapa kondisi mungkin akan dibutuhkan juga nih yang 1 pixel maupun 1,5 pixel gitu. Nah, masalah stylingnya bagaimana? Kalau misalkan teman-teman lihat di si icon pensil ini mungkin ada yang kelihatan ujungnya ini agak tajam gitu ya. Dibanding yang 1,5 pixel, dia agak sedikit lebih melengkung gitu. Kalau yang 1 pixel kan agak tajam. Nah, itu balik lagi ke style teman-teman masing-masing. Gitu. Nah, mungkin secara teorik itu aja terkait tentang fundamental icons dan pentingnya sebuah icon, soal fungsinya, dan impact-nya juga terhadap produk yang lagi kita buat. Selanjutnya mungkin aku akan ngajak teman-teman untuk mendemonstrasikan untuk bikin icon. Gitu. Tapi sebelum demonstrate, aku mau coba kasih contoh dulu sedikit, teman-teman ya. Jadi di sini aku punya satu sampel icon yang jam tadi ya, yang jam tadi yang udah jadi. Aku mau coba kasih lihat teman-teman gimana sebetulnya si icon jam ini dibuat gitu. Jadi di sini aku udah siapin juga satu key lines gitu ya, satu key lines buat si workspace si icon itu. Tuh. Nah, jadi yang pertama harus teman-teman lakukan adalah membuat frame dengan ukuran 24 kali 24. Tuh. Buat teman-teman di sini yang graphic designer atau enggak mungkin ilustrator, sebetulnya penggunaan Figma di sini enggak ini ya, bukan hal yang absolut gitu. Kalau misalkan teman-teman ternyata udah terbiasa bikin ikonnya lewat Illustrator atau mungkin lewat Adobe Photoshop atau Corel Draw, itu teman-teman tetap bisa juga gitu. Tapi di sini coba aku terapin di Figma gitu ya. Dan sebetulnya poin yang aku coba sampaikan adalah fundamentalnya. Jadi sebetulnya icon itu punya fundamental seperti ini. Terlepas dari tools yang digunakan oleh si desainer itu sebetulnya dibebaskan gitu. Kalau misalkan teman-teman nyamannya pakai Illustrator, nanti ke depannya ya silahkan juga, itu nggak apa-apa gitu. Nah, karena yang di sini yang mau aku coba sampaikan di sini adalah penggunaan dengan Figma, jadi aku akan coba demonstrasikan sedikit tentang bikin icon si jam tadi ya, yang simple itu di Figma gitu. Jadi yang pertama adalah siapkan key lines-nya dulu. Key lines ini dengan ukuran 24 kali 24 gitu ya. Yang tadi kita udah sempat singgung, ukuran 24 kali 24 ini adalah ukuran awal ketika teman-teman bikin icon gitu. Nah, untuk membuat si icon jam tadi, teman-teman harus lihat dulu nih kira-kira dia itu orientasinya apa. Kalau misalkan teman-teman udah tahu ini orientasinya apa, artinya teman-teman udah tahu key lines mana yang akan teman-teman pakai. Gitu. Karena si jam ini orientasinya adalah sirkular, artinya garis yang dipakai adalah garis yang bulat. Gitu ya. Sebetulnya ya, nggak perlu dihapus juga, tapi teman-teman tetap fokus sama garis yang bulat ini aja, yang besar gitu ya. Nah, hal pertama yang teman-teman lakukan untuk membuat icon jam tadi adalah teman-teman masuk ke toolbar, di sini ada shape tool.
Nah, di shape tool itu di sini teman-teman pilih yang ellipse gitu ya. Ini sebetulnya cukup sederhana gitu ya metodenya, praktiknya. Kalau misalkan untuk jam itu, teman-teman cukup tarik si tools yang tadi, yang ellipse tadi, dari ujung sini sampai ke ujung yang satunya lagi. Nah, gini. Gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman lihat di sini, aku warnain biru biar kelihatan. Di sini si bulatan yang teman-teman bikin itu udah sesuai dengan si keyline yang sirkular gitu ya, yang bulat gitu. Tuh. Nah, jangan lupa juga buat teman-teman yang udah terbiasa pakai Figma, kalau misalkan pertama kali narik bulatan kayak tadi, itu biar nggak lonjong-lonjong kayak gini, teman-teman pencet tahan tombol Shift di keyboard, biar dia nggak kabur-kabur ya. Karena kalau misalkan nggak dipencet, dia akan lonjong, mengoval kayak gini, atau enggak gepeng gitu ya. Jadi setiap mau bikin apapun, tidak hanya bulat, misalkan mau bikin rectangle, atau enggak triangle, itu tetap tahan Shift untuk resizing gitu. Oke, nah selanjutnya, karena tadi icon jamnya adalah outline gitu ya, artinya nggak ada fill-nya. Ini kan pertama kali teman-teman bikin bulat itu ada fill-nya, teman-teman bisa remove aja di sini fill-nya, atau nggak di hide gitu ya, di remove, lalu teman-teman tambahin stroke. Nah, mungkin di sini udah kelihatan ya teman-teman, untuk si stroke jamnya itu udah mulai ada gambaran sedikit gitu ya. Lalu jangan lupa juga, karena kita sepakat untuk icon ini menggunakan stroke-nya 2 pixel, teman-teman jangan lupa untuk ganti stroke-nya menjadi 2 pixel. Jadi di bagian sini, di bawah fill, di bar yang sebelah kanan itu, ada stroke, default-nya adalah 1, lalu teman-teman ubah menjadi 2. Nah, jadi akan terlihat seperti ini. Lalu selanjutnya PR-nya adalah gimana teman-teman membuat jarumnya, gitu kan? Ini jarum jamnya seperti ini. Lalu gimana cara buatnya? Nah, mungkin di sini teman-teman udah familiar sama tool yang akan dipakai, yaitu tools-nya adalah pen. Gitu ya. Di sini kita akan pakai pen, teman-teman bisa ke toolbar sebelah kiri di samping teks, itu bisa pilih pen atau nggak pencet keyboard huruf P, itu akan memunculkan fitur pen ini, pen tool. Nah, di sini untuk membuat si jarumnya itu, teman-teman mesti ngambil titik yang di tengah. Nah, titik yang di tengah ini teman-teman tarik ke atas, lalu ditarik ke tengah. Gitu. Jadi di sini key lines-nya itu, kenapa ada garis X di tengahnya, untuk ngasih tahu kita bahwa titik tengahnya adalah di sini. Tuh. Nah, setelah diambil dari titik tengah, ini teman-teman baru ngambil jarum satunya lagi ke samping. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, mungkin di sini sebetulnya udah jadi ya teman-teman, untuk icon jamnya itu secara sederhana itu udah jadi gitu, seperti ini. Nah, lalu kalau misalkan di contoh tadi kan si jarumnya ini lebih pendek dan dia agak lebih naik gitu. Oke, berarti artinya di garis yang ini kita bisa mundurin lagi si vektornya, si titiknya gitu. Caranya adalah teman-teman klik sampai si vektor yang tadi ini terpilih, lalu double klik lagi masuk sampai ada bulatan-bulatan kayak gini ya, bulatan-bulatan kayak gini. Nah, sebetulnya untuk ngurangin panjang atau tingginya itu, teman-teman simply tinggal geser aja ya teman-teman, kayak geser ke bawah, lalu misalkan ini geser ke samping. Nah, geser ke samping seperti ini. Mungkin lebih pendek, karena jarum jam kan ada yang pendek dan ada yang panjang gitu ya. Nah, kira-kira itu untuk demonstrasi singkatnya teman-teman, ketika membuat icon jam itu seperti apa gitu ya. Nah, di sini teman-teman juga sebetulnya bebas banget berkreasi, misalkan ini jarumnya terlalu pendek gitu, ya udah panjangin gitu. Atau enggak terlalu naik, ya udah turunin misalkan kayak gitu. Nah, ini terserah teman-teman gitu ya, mau nanti di dalamnya kayak gimana. Tapi yang penting adalah si garis terluarnya ini tidak kabur dari keylines yang sudah disediakan gitu. Nah, selanjutnya
Di sini aku sebetulnya udah siapin, karena tadi dari Kak Wildan juga udah bilang, untuk teman-teman prepare file Figma gitu ya, untuk yang pakai laptop. Di sini aku akan copy link Figma ini. Jadi ini adalah playground kita malam ini. Ini untuk contohnya aku coba hapus dulu. Nah, teman-teman di sini akan aku ajak bermain, membuat icons gitu ya. Nah, jadi di sini aku udah siapin satu worksheet. Nah, di worksheet ini udah ada 4 contoh gitu ya, 4 contoh icon dengan orientasi yang berbeda-beda. Oke, mungkin aku share dulu link Figma-nya, jadi teman-teman udah bisa mulai masuk ya ke Figma ini. Nah, sebelum mulai, coba aku jelasin dulu. Jadi di worksheet ini, teman-teman silahkan copy gitu ya, si section-nya ini, worksheet-nya copy. Misalkan ini di copy, lalu di paste di tempat lain. Gitu. Nah, habis itu di bagian text your name here-nya, silakan teman-teman rename dengan nama teman-teman sendiri. Misalkan di sini Haji Rustandi gitu. Nah, selanjutnya adalah silahkan teman-teman bikin ulang atau remake dari icon samples yang udah aku sediain di atas. Di sini kan ada 4 ya. Ada yang jam, yang sirkular, ada yang mail, yang horizontal, ada yang square, ini yang scan, dan ada yang vertikal, yang paper gitu. Jadi silakan teman-teman duplicate worksheet-nya, lalu edit namanya, lalu jangan mulai dulu, karena aku di sini ada countdown-nya ya teman-teman, biar nggak terlalu molor juga waktunya. Jadi silahkan ini di copy lalu di paste aja, lalu teman-teman prepare dulu aja sambil nungguin yang lainnya masuk ke dalam Figma gitu. Nah, di sini di Figma-nya ramai ya, udah ada 30-an orang, 35, 34. Halo Wahyu, welcome. Halo Dimas. Nah, kira-kira ada yang mau ditanyain dulu nggak terkait si playground ini? Sebelum aku mulai timernya nih, teman-teman. Mana ya tadi timernya? Ini kali. Oh iya, betul. Oke, karena di sini ada 4 icon yang teman-teman akan buat, jadi aku mau nanya dulu sama teman-teman yang ikut berpartisipasi dalam Figma, kira-kira satu icon butuh berapa menit nih, biar aku bisa ngatur countdown-nya juga. Halo Yohanes, iya betul ini pakai Figma. Kalau misalkan pakai Framer, kayaknya itu agak, aku belum pernah coba sih kalau bikin icon pakai Framer. Tapi kalau misalkan pakai Figma, tapi seharusnya Figma dan Framer kurang lebih sama ya teman-teman ya. Untuk yang udah pernah pakai Framer mungkin bisa sharing juga nih ke Kak Yohanes, kira-kira gimana? Satu icon 5 menit, satu icon 5 menit. Oke, kita sepakat untuk satu icon 5 menit ya teman-teman. Lalu ini ada yang nanya dari Kamulia Noval, ini dibuat persis atau boleh di custom? Boleh, silahkan di custom. Tapi apa aim-nya tetap sama ya dari yang sampel. Misalkan yang sampelnya jam ya udah tetap jam gitu. Terserah teman-teman mau bikin jamnya kayak gimana, mau jam dinding kayak mau jam London gitu kan terserah gitu. Tapi secara style teman-teman boleh dibebasin silahkan gitu. Nah, untuk yang udah selesai nanti di worksheet-nya ini kan ada tombol nih mark as ready for dev gitu. Nanti kalau misalnya udah selesai, silakan diklik tombol ini, jadi aku bisa tahu mana aja yang udah selesai gitu. Nah, untuk countdown-nya akan aku mulai dari, berarti ini total udah 20 menit. Kak Wildan, kelamaan nggak kalau 20 menit, Kak Wildan? Kayaknya kelamaan ya. Satu icon Kelamaan selama. ya? Ya udah, Buat buat 15 dulu aja deh. Buat 15 15 dulu dulu aja. Oke, aja deh. teman-teman ini kata Kak Wildan bikin 15 ya. Artinya Hmm, teman-teman ya satu icon sekitar 3 sampai 4 bisa menit lah, bisa lah. Bisa, oke. Gaskan bisa lah. dimulai dari sekarang. Oke.
Silakan teman-teman. Ya. Eh, Ini ada musiknya ya enggak Kak, ya? ada ini aku lagi ngesetting tapi aku lupa gimana caranya. Di sana ya, di Ini kalau misalkan apa aku play namanya? kedengeran nggak? Platform itu. Nggak ada ya? Kedengeran sih. Kedengeran ya? Ya Cuman udah. mungkin agak dikecilin dikit aja sih di Sorry sorry. apa di Volumenya masih apps-nya full. gitu. Udah cukup belum Kak Wildan atau masih terlalu besar? Nah, aman segini. Sip. Oke, sip. Nah, ini ada berapa sih ininya? Oke. Partisipan di Figma-nya ada 53 berarti 54 dengan aku. Ah, Teman-teman 50. kalau misalkan terlalu mepet boleh digeser-geser ya. Ini Hmm. kalau aku lihatnya kayaknya agak mepet. Jadi filenya masih luas gitu, tenang aja mau sampai ujung juga bisa. Kecuali teman-teman mau nyontek gitu, mau nyontek teman sebelahnya baru dipepetin. Oke, ini ada yang nanya dari Yohanes, satu icon 10 menit untuk buat tampilannya di Figma-nya, tombol mana yang kita klik Bang untuk buat durasinya? Sorry, Kak Yohanes, aku kurang nangkep maksudnya gimana, boleh ditanyakan ulang? Maksudnya durasi ini ya, Kak Yohanes. Halo Yeni, selamat datang. Kita udah masuk ke sesi praktek. Ini kalau misalkan Yeni mau join buat ngeramein Figma-nya boleh. Tapi mungkin beberapa panduannya tadi udah keduluan di depan. Jadi mungkin boleh, kalau mau intip-intip boleh aja. Masuk ke Figma-nya. Kak Wulan juga boleh. Iya Bang, durasi yang di layar. Oke, untuk durasi ini aku pakai plugin namanya Timers. Jadi kalau misalkan teman-teman mau nyari plugin apapun gitu ya, misalkan Timers atau enggak alarm, itu bisa masuk ke ini, ke fungsi yang ini, resources, di samping fungsi text gitu ya. Di sini ada resources, lalu masuk ke tab plugins. Nah, di sini teman-teman bisa nyari misalkan timer. Ini pilihannya ada beberapa, Kak Yohanes ya. Jadi bebas aja mau cobain yang mana. Kalau di sini aku pakainya yang paling atas, yang timers ini. Karena kalau misalkan yang lain, menurutku dia window-nya agak besar. Tapi kalau misalkan si timers ini dia bisa di-minimize. Jadi oke lah untuk display aja gitu. Tuh sambil lihat-lihat. Asik. Ini namanya Api dan Bintang. Boleh. Ini mana nih yang punya worksheet ini nggak ada. Mbak Kristina. Kenapa ini worksheet-nya ditinggalin ya? Saya mau tanya, kadang sulit menentukan corner yang pas gitu. Apakah ada guide-nya untuk cornering? Nah, oke. Mana tadi template? Oh ini template. Sebetulnya untuk cornering itu nggak ada guide-nya. Kak Ardias, untuk guide cornering itu nggak ada. Tapi ini bisa kamu tentuin berdasarkan si brand guidelines. Tuh. Jadi kalau misalkan brand guidelines-nya itu playful gitu ya, misalkan produk yang kamu handle itu dia punya nuansa playful, biasanya dia si cornernya itu lebih besar gitu. Karena kalau misalkan cornernya semakin habis kan dia semakin tajam-tajam tuh ujungnya. Nah biasanya kalau misalkan produk-produk yang playful kayak apa ya, produk playful kayak misalkan Duolingo gitu ya, kalau ada yang udah pernah pakai Duolingo itu kan playful banget, jadi iconsnya itu dia tuh banyak rounded banget gitu, jadi dia nggak ada tuh yang tajam-tajam ujung-ujungnya gitu. Sebetulnya guide pastinya tuh nggak ada guide pakemnya gitu ya, itu benar-benar balik lagi ke produknya gimana gitu, kesan apa sih yang mau dibawa dari produk itu, apakah kesan playful atau profesional gitu kan, atau casual aja.
Itu tergantung masing-masing. Dari Dita mau tanya, Keylines itu dapat dari mana? Jadi kalau tiap aja desain buat Keylines sendiri. Jadi Keylines ini adalah guideline yang dibuat sama Google. Jadi tim desainnya Google itu bikin satu guideline untuk bikin icon. Nah, mereka namainnya Keylines. Nah, si Keylines ini bisa kamu temuin di websitenya materialdesign.io. Itu punya desain sistemnya Google. Kalau misalkan kalian scroll ke bagian icons, itu akan ketemu guide cara pakai si Keylines ini. Tapi kalau misalkan teman-teman nggak ketemu, ya ini aja. Ini boleh kalian ambil kok. Kalau misalkan kalian lagi ngerjain produk apa gitu ya, lagi belajar atau lagi eksplorasi, ini silakan Keylines-nya kalian copy aja, lalu kalian paste ke Figma kalian, boleh gitu. Karena aku bukan pemegang hak cipta atau hak paten dari si Keylines ini. Oke, waktunya tersisa 12 menit. 11 menit 50 sekian. Jadi relax aja, masih banyak waktunya. Sambil aku lihat-lihat juga. Oke, ini yang udah hampir selesai nih Kak, bagus, mantap. Nah, ini udah ada clock, ini udah ada mail, udah ada scan dan paper. Sip, well done Kak, bagus, mantap, ready for development. Lalu ini Mbak Christina boleh bersuara karena ini worksheet-nya ada 2. Mungkin kalau misalkan bingung boleh tanya ke aku atau ke teman-teman yang lain, siapa tahu bisa dibantu kalau misalkan bingung. Saya ada Kak, itu hasil. Oh, ternyata Mbak Christina udah ada. Berarti ini aku hapus aja ya karena masih kosong, takutnya malah mengganggu. Nggak muncul tampilannya Bang, layarnya putih aja dan tombol lain Bang. Aku bingung Kak Yohanes, mungkin kalau dicoba plugin yang lain bisa nggak? Karena aku juga pertama kali nyobain plugin si Timers ini dan aku belum nemu case dia jadi ngeblend putih gitu sih. Mungkin teman-teman yang ngerti boleh dibantu juga Kak Yohanes kendalanya. Oke. Ini punya, ini contoh, aku hapus aja deh. Ini Kak Dimas sudah ada di sini, berarti yang atas aku hapus ya. Berat mungkin Kak, soalnya banyak yang lagi pakai. Iya, mungkin iya. Karena ini ada rame ya. Ada berapa orang sih di sini? Ada 59 orang, mungkin agak delay, masih loading ya Kak Yohanes. Dicoba aja lagi. Karena plugin ini kan dia harus nge-load ini kan, nge-load kayak mini application di dalam Figma gitu. Oke, sejauh ini sudah ada 2 yang selesai. Di sini ada Kak Bagus Bambang dan ada Kak Haikal Hafiz. Oke, kita pindah di sini biar gampang nyarinya. Kak Dita masih loading masuk Figma-nya, mungkin nanti aku coba. Maksudnya masuk Figma-nya ya? Biasanya sih kalau loading masuk Figma itu tergantung koneksi Kak Dita. Mungkin memang koneksinya lagi agak kurang baik, jadi loadingnya agak lama. Tapi kalau misalkan udah mulai membaik, itu ditungguin aja, nanti dia masuk sendiri kok.
Tadi Mas Wahyu nanya kalau misalkan udah selesai, di sini Mas Wahyu di klik si worksheet-nya, lalu ada tombol itu ready for dev ya kalau nggak salah ya. Ya pokok ada icon kotak gitu di samping worksheet-nya. Nah, sampai jadi hijau. Sip. Di sini Kak Wahyu juga udah mulai selesai. Aku izin memindahkan ya Kak Wahyu di sini. Oke teman-teman, waktunya udah memasuki di menit ke-9. 9, sekian ya. Buat teman-teman yang belum sempat join, mungkin aku share ulang linknya di kolom chat yang sempat kehilangan ininya ya. Ini perlu di-share ulang nggak sih? Atau cukup di komen? Saya share ulang ya. Oke, buat teman-teman mungkin yang baru join atau yang kehilangan linknya, aku udah share ulang di kolom chat di Zoom ya. Kalau misalkan mau join, silahkan karena waktunya masih ada 9 menit sekian. Buat teman-teman yang mau nanya-nanya, yang belum bisa join ke Figma, kalau misalkan ada yang mau ditanyain di kolom chat, boleh. Kita ngobrol aja atau enggak mau open mic juga boleh. Itu silahkan. Mas Ibad, saya agak lama putus-putus soalnya koneksi lagi jelek. Oke, Mas Ibad, nggak apa-apa kalau misalkan belum sempat join. Tapi mudah-mudahan tadi materinya nggak ada yang ketinggalan ya, karena lumayan banyak sih tadi. Jadi mudah-mudahan semuanya tercatat dan mudah dipahami oleh Mas Ibad dan yang lain. Oke, ini udah mulai pada masuk ke icon keempat. Ini punya siapa ya? Punya Mas Dimas, tapi kosong, jadi aku hapus aja. Dari Mas Zaki Fauzan, untuk membuat garisnya yang tengah itu gimana? Oke, mungkin buat yang masih bingung, coba aku contohin sekali lagi. Buat yang garis tengah itu, Mas Ibad bisa pakai pen tool. Pen tool itu ada di toolbar sebelah kiri, sebelah teks. Di sini ada creation tools. Lalu di sini pilih yang pen, atau enggak pencet di keyboard huruf P. Nah, nanti si kursornya akan berubah jadi kayak gini. Lalu ini tinggal ditarik garisnya aja. Misalkan dari sini, nggak usah tahan keyboard apa-apa, langsung ditarik ke tengah. Tuh. Nah, buat ngelanjutin ke sampingnya lagi, tinggal dilanjutin ke samping kayak gini. Nah, kalau misalkan udah, pencet escape 2 kali. Nah, baru garisnya berhasil dibuat. Ada rekomendasi plugin untuk icon? Ada, Kak Denny. Jadi kalau misalkan teman-teman di sini cari ya, di halaman plugin, di resources ini, di tab plugin, kalau misalkan teman-teman ketik icon, ini banyak banget plugin ini banyak banget plugin yang teman-teman bisa pakai gitu ya. Dari mulai Icons 8, ini direkomendasikan sama Kak Bagus juga. Lalu ada Iconly Pro, kebetulan aku pernah pakai ini Iconly Pro, menurut aku ini bagus, tapi untuk pemakaian gratis ini agak terbatas. Jadi kalau misalkan mau full pack-nya, teman-teman harus bayar gitu. Terus di sini ada Phosphor Icon, yang menurut aku ini juga lengkap juga, aku juga pakai ini. Terus ada Iconify, di sini sangat lengkap, tapi stylenya agak agak campur gitu ya. Jadi ada yang stylenya apa, ada yang stylenya apa, itu teman-teman harus pinter-pinter milih. Kalau misalkan Iconify. Kalau misalkan rekomendasi aku sih di sini ada Icons 8, terus ada Phosphor, lalu ada Iconly, sama Iconify. Gitu. Ini yang paling mirip dapat hadiah. Aku ke atas dulu.
Mau tanya kalau sudut kemiringan apakah ada guide tertentu kayak golden corner atau gimana dari Adias? Oke, kalau sudut kemiringan sebetulnya nggak ada. Nggak ada guide yang mutlak gitu ya. Mungkin ada dan teman-teman mungkin bisa cari tahu lebih lanjut. Tapi setahu aku memang untuk saat ini itu belum ditentuin sama si material desainnya Google. Tuh, jadi kayak misalkan sudut kemiringan di icon jam yang ini sebetulnya masih sangat dibebaskan teman-teman mau bikin sudut kemiringannya berapa derajat gitu ya. Ya misalkan aku mau lebih turun sedikit deh, lebih ke sini sedikit, itu sah-sah aja selagi masih sesuai dengan guideline si keylines-nya tadi. Gitu. Mungkin kalau misalkan teman-teman ada yang tahu, boleh dibagi juga nih ke yang lain. Kira-kira ada guide tertentu nggak sih atau aturan tertentu ketika kita bikin sudut atau kemiringan? Ini yang paling mirip dapat hadiah apa ya Mas? Nah, kira-kira gimana nih Kak Wildan? Yang paling mirip ada hadiahnya nggak? Jadinya 2M. Makasih Mas, makasih Mbak. Wah, makasih Mas. Makasih Mas atau enggak makasih Mbak udah berpartisipasi. Iya. Mudah-mudahan nanti ada hadiahnya. Kita lihat aja. Tuh. Bang, kalau mau bikin lingkaran tadi Oh, gimana? Gimana Kak Wildan? Mau berbicara? enggak. Enggak. Nah, teman-teman untuk yang tadi ketinggalan, coba aku kasih lihat sekali lagi untuk bikin lingkaran itu, teman-teman bisa masuk ke ini, ke toolbar yang sebelah kiri atas. Di sini ada yang gambar kotak, shape tools. Di sini dibuka panahnya. Lalu di sini ada ellipse. Tuh. Atau kalau misalkan di keyboard teman-teman itu pencet huruf O. Nah, nanti akan si kursornya berubah jadi tanda tanda plus ya kayak gini. Nah, baru di situ teman-teman bikin lingkaran. Gitu Kak Yeni cara bikin lingkaran. Kak, kok icon contoh bisa lebih sedikit cabi itu gimana? Bikin cabi. Oke, teman-teman mungkin tadi aku sempat kelewat ya buat ngejelasin gimana sih caranya si icon itu terlihat lebih cabi. Mungkin aku pause dulu si timernya. Teman-teman bisa masuk lagi ke Zoom untuk aku kasih tahu gimana caranya si icon itu terlihat lebih cabi. Nah, yang pertama adalah rectangle dulu ya, si kotaknya dulu. Nah, ketika teman-teman bikin kotak, misalkan bikin kotak seperti Oh iya, kayaknya suaranya Kak Aji ya yang hilang ya. Ini teman-teman kok suaraku masih masuk nggak ya? Kok suaraku aman. Oke. Oke, kita tunggu aja ya sambil tetap ngerjain aja santai dulu aja. Hmm. Oke, teman-teman lanjut dulu aja ya. Kayaknya lagi terputus ya Kak Ajinya. sorry Kak Wildan dan semuanya. Tadi sinyalku mendadak hilang. Sorry banget. Oke, nggak apa-apa. Eh, Aku lanjut bisa ya. dilanjutkan? Boleh Kak. Oke, oke. Sip. Kalau misal nggak bisa Bikin on cam juga nggak apa-apa Kak. tapi oh iya, chatnya masih ada. Kira-kira itu. Kalau misal
Tes, tes. Oke, Halo, kayaknya udah masuk Kak. sorry, hilang lagi tuh. Aduh, Sorry banget, sorry banget. nggak apa-apa, santai-santai ya. Masih ngerjakan kok teman-teman. Oke, mungkin aku offline kamera aja ya, kalau dan biar nggak Ya, boleh-boleh Kak. kedengeran. Tadi ada yang nanya apa ya? Aku lupa lagi. Oh, nanya ini, tambahin radius, bisa sedikit lebih cabi. Ini aku masih jalan kan ya? Oke. Nah, jadi caranya gini teman-teman. Kalau misalkan teman-teman udah punya kotak ya, di dalam si keylines-nya itu teman-teman bisa klik si kotaknya, lalu arahin ke sini, ke corner radius yang ada di bar sebelah kanan, yang ada icon melengkungnya. Itu teman-teman silahkan gedein aja angkanya, misalkan di 2 atau enggak di 4 gitu ya. Kalau misalkan aku sih pakainya 2, biar terlihat lebih cabi gitu. Jadi nggak terlalu tajam, bisa 1 juga boleh, 2 juga boleh. Kalau 4 kayaknya terlalu melengkung ya, jadi malah kelihatan seperti bulat gitu. Gitu kira-kira. Oke, mungkin aku lihat-lihat dulu. Oh, udah banyak nih yang selesai. Ternyata mantap, gokil. Ini yang selesai adalah Mas Hendrawan. Wah, ini mirip banget nih Mas Hendrawan, mantap, gokil, keren, keren. Ini tingkat kemiripan 96%. Nggak sih, nggak tahu berapa persen. Tapi ini cukup mirip. Maksudnya ini oke banget gitu. Ini dari Mas Hendrawan, oke. Lalu kita lihat punyanya Kak Kristina. Kak Kristina ini oke. Untuk icon clock-nya udah oke. Tapi untuk icon mail-nya mungkin Kak Kristina si garis kotaknya eh, coba mentokin ke si keylines-nya Kak Kristina. Karena ini masih terlalu apa pendek dan sebetulnya masih bisa dinaikin lagi. Tuh, ini kalau misalkan dilihat garisnya kan untuk yang horizontal itu sampai sini. Jadi coba ditinggiin lagi. Tapi overall menurut aku ini udah oke. Si garis tengahnya juga udah rapi gitu ya. Nah, seperti ini betul sekali. Mantap. Nah, ini terlihat lebih baik. Sip, sip. Keren. Well done. Dari icon scan-nya juga sudah oke. Dari aku udah sesuai dengan keylines-nya. Ini sudah oke. Nah, untuk Mas Rizky, aku mungkin yang akan aku review adalah si ininya aja ya, si penerapan keylines-nya aja gitu. Kalau misalkan masalah stylingnya gimana, itu aku bebasin aja ke teman-teman enaknya seperti apa gitu. Nah, ini untuk sirkularnya udah oke. Lalu untuk yang mail, ini horizontalnya juga sudah oke. Nah, ini mungkin dari Mas Rizky, benar ya Mas Rizky? Ini dari keylines-nya agak terlalu luar Mas Rizky. Karena si scan ini kan orientation-nya square ya, kotak gitu. Sedangkan untuk keylines-nya si kotak itu dia nggak nyampe ke ujung luar sini. Itu. Jadi ini mungkin boleh agak lebih disesuaikan aja ke garis yang ini, ke garis yang abu ini, yang kedua dari luar gitu. Mentokinnya di situ karena batas garis icon square adalah di situ. Gitu. Untuk yang paper Untuk yang paper juga Mas Rizky mungkin ini agak sedikit keluar garis 1 piksel aja gitu. Jadi ini masih terlalu tinggi. Nah, itu mantap tuh. Gokil. Itu sip.
Mantap, Mas Rizky. Ini tinggal yang kiri kanan, sama yang garis tengahnya juga, Mas Rizky. Karena ini masih kelihatan di luar. Sip. Nah, seperti itu. Gokil, Mas Rizky. Mantap, mantap. Ini sudah sesuai semua. Untuk Kak Ema masih pengerjaan. Untuk Kak Iman, nah Kak Iman di sini mencoba membuat icon yang fill. Jadi sebetulnya aku hanya bisa melihat dari ukurannya aja. Untuk ukuran yang square, yang circular itu 20 kali 20, betul. Lalu untuk yang horizontal itu 20 kali 16. Nah, untuk yang square 18, untuk yang paper 16 kali 20. Sip. Ini secara prinsip key lines-nya udah diterapin dengan baik nih, Kaiman. Tapi mungkin untuk ngefill-nya nanti bisa coba dieksplorasi lagi, karena seharusnya sih yang aku tahu icon fill itu dia nggak benar-benar ngefill sampai ujung-ujungnya gini ya. Jadi dia benar-benar tetap tetap masih ngikutin si kilasnya juga gitu, tapi nggak sampai ke ujung sini. Tuh. Jadi mungkin Mas Iman boleh dieksplor lagi lebih baiknya kelihatannya kayak gimana kalau misalkan di fill gitu. Sip. Mungkin aku jam ke yang lain dulu. Dari Kak Dimas, ini sudah oke. Ini sudah oke, ini sudah oke. Ini mantap kan Dimas ya. Sudah pakai border radius juga dan sudah diganti warnanya juga. Gokil, Kak Dimas, mantap. Kayaknya aku nggak sempat kalau misalkan harus review puluhan orang ya. Itu jadi aku cuma lompat-lompat aja. Lihat-lihat aja ya Kak Wildan. Sambil nunggu countdown-nya. Ya, ya apa-apa. Oke, nah, paper, email. Nah, mungkin ini untuk yang Kak Syahrul, coba aku kasih insight sedikit. Mungkin untuk yang sirkularnya ini sudah bagus, sudah diterapkan dengan pas gitu ya. Tapi untuk yang mailnya, karena dia itu orientation-nya horizontal, seharusnya dia tidak setinggi ini. Tuh, jadi ikutin garis yang ini nih, yang yang paling dalam, yang ketiga dari luar. Gitu. Jadi mungkin ini bisa dibuat lebih ramping lagi si badan mailnya. Nah, untuk si scan-nya juga, ini Kak Syahrul agak sedikit keluar nih dari key lines-nya. Jadi sebetulnya ini tinggal digeser aja sampai dia masuk ke dalam si garis yang abu-abu di dalamnya. Karena ini kalau misalkan kita lihat terlalu luar ya, Kak Syahrul. Tuh. Nah, ini juga insight-nya sama, karena ini masih agak terlalu luar, mungkin bisa simply digeser-geser aja sebetulnya. Gitu. Nggak perlu ada yang harus diubah gimana-gimana. Oke, kita, Bang Rizky Ananda. Ini agak sedikit beda ya teman-teman dari yang lain. Untuk sekilas aku lihat aja, ini memang bentuknya udah beda gitu, nggak perlu dikonfirmasi lagi. Tapi in a good way, karena ketika aku melihat pertama kali, icon mail yang dibuat sama Mas Rizky ini tetap menggambarkan sebagai kotak, apa sih, kertas surat ya, kertas surat gitu. Tapi dengan posisi yang sudah terbuka, benar atau enggak, Mas Rizky? Kalau benar ketik satu, asik. Benar sekali. Oke. Nah, jadi apa yang udah dikerjakan oleh Mas Rizky di sini itu tadi udah menerapkan yang ini ya, yang dimension and perspective gitu. Jadi meskipun aku ngasih contohnya mailnya adalah seperti ini, tapi Mas Rizky di sini bisa improve, bisa enhance lebih jauh bahwa untuk kertas surat tuh nggak melulu seperti itu loh, Kak Aji bentuknya bisa juga ketika dibuka. Nah, ketika dibuka bentuknya seperti ini. Itu. Ini very good. Nah, ini ceritanya ada notifikasi, ada email masuk. Nggak gitu ya. Oke, well done, Mas Rizky.
Ini masih dikerjain. Teman-teman, waktunya udah menyentuh di angka 1 menit ya. 1 menit 15 detik. Oke, Mas Rizal, selamat pagi. Ini Kak Daniel. Oke, dari Kak Daniel ini sudah oke. Hmm, sepertinya dari Kak Daniel ini ada sedikit yang kelewatan sedikit banget. Ini sepertinya di garis bagian atas dia agak kelewat 1 piksel nih Kak Daniel. Karena kalau kita lihat size-nya 16 kali 13 gitu. Padahal seharusnya kan 16 kali 12. Jadi mungkin ini tingginya atasnya bisa diturunin 1 piksel. Gitu. Nah, sip, seperti ini, mantap. Nah, ini baru 16 kali 12 piksel dengan orientasi horizontal. Oke. Nah, untuk yang scan, karena ini orientasinya square, jadi dia key lines-nya sebetulnya pakai yang kedua, Mas Daniel. Jadi, si garis-garis ini semestinya dia lebih turun lagi 1 piksel dan yang atas lebih naik lagi 1 piksel. Itu. Memang si Q-Lines-nya ini kalau misalkan belum terbiasa, teman-teman pasti masih bingung sih kayak ini square yang mana sih, terus yang horizontal yang mana sih, yang vertikal yang mana sih, memang agak membingungkan gitu ya. Makanya tadi kalau aku lihat punya Kak Rizky itu, kalau nggak salah ini dihapus-hapusin ya Kak Rizky ya. Jadi untuk yang horizontal, kalau ketika ngerjain yang horizontal, yang square sama yang vertikal dihapus biar nggak bingung gitu. Jadi kelihatan garisnya cuma satu doang. Gitu. Nah, ini tips dari Kak Rizky juga. Nah, waktunya udah habis, teman-teman. Oke, melanjutkan. Ini tips dari Kak Rizky juga nih, kalau misalkan teman-teman bingung sama key lines-nya, itu boleh dihapus aja atau enggak di-hide ya. Kalau misalkan mau ngerjain yang horizontal, itu yang vertikal boleh dihapus, dan yang square boleh, yang circle boleh dihapus gitu, biar nggak bingung. Tuh. Nah, ini kan yang square, jadi yang lainnya dihapus gitu. Sip. Eh, Silakan teman-teman lanjutin dulu yang belum selesai. Sementara aku coba, sebetulnya ini kalau dan slide selanjutnya adalah diskusi sih. Tapi karena diskusinya dari tadi sudah berjalan, jadi aku anggap sesi diskusi menyatu dengan sesi ini ya, exercise gitu. Mm-mm. Sebenarnya ini ada sih Kak, beberapa pertanyaan juga ya Kak ya. Oh, boleh, boleh. Iya, ya. Di slide boleh aku tampilin aku atau masih tetap nampilin ini ya? Boleh, Kak Wildan. Kalau teman-teman yang di Figma tetap lanjut aja, kita akan lanjut ke sesi diskusi bareng Kak Wildan. Oke? Sip. Oke, ini aku izin share screen ya. Oke. Ini aku nge-stop share dulu ya, Kak Wildan. Ya, ya, ya. Boleh, boleh. Oke, tunggu sebentar. Nah, ini ada berapa nih? Kurang lebih 7, 8 kalau nggak salah 8 pertanyaan sih. Cuman mungkin kita dari atas dulu aja ya. Terkait dari ada Kak Erik. Nih, Kak. Bagaimana cara kita tahu bahwa ikon yang kita buat itu tidak meniru punya orang lain gitu.
untuk terhindar dari pelanggaran hak cipta gitu. Ini mau ditampung dulu Kak Wildan atau langsung dijawab satu-satu? Dijawab satu-satu dulu aja sih Kak. Gitu. Oke, dari Kak Erik ya tadi ya. Gimana cara kita cari tahu kalau icon yang mau kita buat tidak meniru punya orang lain, terhindar dari pelanggaran hak cipta? Oke, eh, sebetulnya ini setahu aku ya teman-teman, karena ini cukup menarik juga. Ini terkait aset ya. Jadi icon yang udah kita buat, lalu kita pack gitu ya, kita bungkus, lalu kita publish, itu adalah aset milik kita gitu. Nah, lalu gimana caranya cari tahu kalau icon yang mau kita buat tidak benar punya orang lain? Simply sebetulnya kita cek di, kalau misalkan di Indonesia itu, ini koreksi aku ya, kalau misalkan ada teman-teman yang lebih lebih ngerti, itu ada hak kekayaan intelektual gitu. Nah, mungkin si icon yang akan kita publish ini itu bisa kita daftarin atas nama kita bahwa ini icon itu otentik bikinan kita dan tidak menjiplak hak cipta orang lain gitu. Nah, mungkin akan muncul pertanyaan berikutnya. Lalu kalau misalkan stylenya sama gimana gitu? Oke, sebetulnya kayak gini. Berbicara tentang icon, icon itu seperti yang tadi di materi sempat dijelasin ya, bahwa icon itu adalah sebuah informasi yang dimuat dalam bentuk visual gitu. Jadi yang aku ngerti, yang namanya informasi itu ya sudah akan tetap seperti itu gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman ngelihat di platform apapun gitu ya, yang namanya icon favorit itu sudah pasti bentuknya heart gitu, atau enggak love gitu ya. Nah, gimana caranya biar kita tahu bahwa icon yang kita bikin itu nggak niru orang lain? Jawabannya adalah kita nggak akan pernah tahu gitu. Kalau misalkan bentuk love dari dulu seperti itu, ya akan seperti itu aja. Dan semua orang akan menggunakannya. Dan secara etik, seharusnya itu sudah tidak dimiliki atau sudah tidak, apa ya, haknya itu sudah tidak dimiliki oleh satu individu atau satu grup tertentu aja. Gitu. Karena icon ini bersifat fungsional, yang namanya icon yang fungsional itu ya sesuai pada purpose-nya gitu loh. Kecuali mungkin kayak misalkan icon thumbs up gitu ya, yang kayak di Slido sekarang ini dengan icon thumbs up yang ada di Facebook mungkin beda gitu. Karena ada yang tadi ya pertimbangannya kayak perspektif and dimensionnya beda, terus overlay-nya mungkin beda. Nah, di hal-hal seperti itulah kita bisa dalam kutip akalin biar punya kita tuh nggak mirip-mirip banget sama orang gitu. Mungkin itu jawaban untuk pertanyaan Kak Erik, Kak Wildan. Oh, oke, terima kasih Kak Aji. Lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Sini ada dari Anonymous, ukuran standar ukuran icon di apps. Terutama ini yang di bagian navbar ya. Tuh. Oke, oke. Eh, terkait si ukuran ini sebetulnya kita nggak pernah, eh, kalau dari aku, setahu aku gitu ya, ukuran icon itu nggak pernah ada absolute rule-nya. Jadi nggak pernah ada aturan mutlak bahwa di sini harus segini, di sini harus segini, di sini harus segini. Itu nggak pernah ada. Itu jawaban singkatnya adalah tergantung ke produk masing-masing atau tergantung ke desain sistem masing-masing gitu ya. Jadi mungkin kalau misalkan di beberapa aplikasi itu navbarnya itu besar, otomatis si ikonnya itu harus ukurannya lebih besar gitu loh, daripada ukuran biasanya. Tapi kalau misalkan ditanya ukuran standarnya berapa untuk di navbar, ini bingung juga sih ya. Karena setelah aku eksplorasi di beberapa apps itu, kayak setahu aku tuh Spotify itu dia pakainya 24, lalu si Instagram itu 20, karena dia kan di navbarnya itu ada 5 ini kan, 5 page gitu kan. Jadi dia otomatis ikonnya dikecilin. Kalau misalkan Spotify kan hanya 4, jadi dia dibesarin gitu. Jadi standarnya sih sebetulnya nggak ada, tapi kita bisa ambil default size-nya itu di 24 pixel. Itu seperti yang tadi aku udah jelasin, 24 pixel adalah
default size untuk icon, baik itu di mobile app maupun di desktop view. Gitu, Kak Anonymous. Oke, terima kasih Kak Ji. Hmm, Lanjut Oke. ke pertanyaan berikutnya ya. Di sini ada bedanya PX. PX ini pixel kali ya. PX dan DP. Ya, DP ini, aku kurang tahu sih DP ini apa sih. Soalnya kalau material design pakainya DP. soalnya kalau material design pakainya DP. Oke. Eh, ini menarik teman-teman. Mungkin teman-teman di sini yang lebih tahu bisa bisa kasih tahu aku gitu ya. Nah, biasanya penggunaan pixel atau DPI gitu ya, sebetulnya itu tergantung dari siapa yang menggunakan gitu. Nah, mungkin kalau misalkan perbandingannya ke material design, sebetulnya kan material design itu kan desain sistemnya diperuntukkan bukan hanya untuk desainer, tapi untuk para engineers juga, lalu untuk para teknisi juga, karena kan si Google itu dia punya produk yang fisikal gitu ya. Kalau DP itu setahu aku kalau nggak salah dots per inch ya kalau nggak salah, atau density per inch gitu. Nah, jadi di dalam 1 inch layar itu tuh ada berapa pixel gitu. Jadi eh, ini tergantung lagi ke resolusi layar yang dipakai gitu ya. Kalau misalkan layarnya misalkan 100 gitu ya, dalam 1 inci layar tersebut itu mengandung berapa pixel gitu. Nah, mungkin yang dimaksud adalah itu. Tapi untuk kita sebagai desainer, memang satuan yang paling lumrah dan paling normal dan paling bisa diterima semua pihak adalah pixel gitu. Karena dari pixel kita bisa convert nih, bisa convert ke DP misalkan, atau enggak kita bisa convert ke EM atau enggak REM, yang mana itu memudahkan para teman-teman developer ketika ngatur size. Kira-kira kayak gitu. Oke. Oke, nah ini ada pertanyaan lagi nih. Eh, Mungkin ini sama, ada pertanyaan yang hampir sama sih menurutku sih. Oke. Terkait kontainer, fungsi kontainer gitu ya, dan dasar penggunanya dengan Figma, sama pertanyaan kenapa icon nggak full ke frame yang 24 px itu. Kayaknya Oke. pertanyaan sama ya. Iya, aku juga nangkapnya itu sama sih Kak Wildan. Mudah-mudahan Hmm. ini yang penanyanya benar ya jawaban yang coba aku kasih gitu. Jadi pertanyaannya adalah kenapa sih icon itu nggak full frame 24 dan kenapa harus ada kontainernya gitu ya. Jadi yang 24 itu adalah kontainernya, lalu di dalam kontainer itu aku kecilin lagi si iconnya jadi maksimal di 20 pixel gitu. Bukan aku sih ya, maksudnya si Keylance itu dikecilin lagi jadi 24 pixel. Alasannya sebetulnya sederhana, agar ukuran si icon itu lebih konsisten. Pertama itu. Jadi kalau misalkan dibuat kita kunci jadi 20 kali 20, dia itu konsisten jarak ke atas bawah kiri kanannya itu sudah pasti hanya 2 pixel maksimal gitu ya. Maksimal hanya 2 pixel. Itu alasan yang pertama. Yang kedua adalah untuk memberikan white space atau enggak ruang berlebih dari si icon itu agar bisa lebih dalam kutip bernafas gitu. Jadi kalau misalkan kita fullin sampai 24, lalu kita let's say icon itu udah jadi gitu ya dengan posisi dia full 24 gitu sampai ujung, lalu kita mau nambahin properti teks di sampingnya gitu. Di dalam button misalkan ada teksnya, itu dia jadi si jaraknya itu malah terlalu kecil gitu. Akhirnya density dari si komponen itu malah jadi terlalu padat gitu ya. Yang harusnya ada lebih 2 pixel, malah ini nggak ada gitu, malah jadi padat gitu. Kurang lebih sih menurut aku jawabannya itu. Karena aku juga awal-awal sebelum ngerti Keyless ini, aku bikin icon itu, aku pepetin semua. Tapi ketika aku implement ke komponen gitu ya, kayak ke button atau enggak ke text field, itu malah jadi kurang optimal kelihatannya. Secara visual itu nggak enak lah gitu dilihatnya. Kira-kira gitu. Oke.
Nah, ini ada pertanyaan lagi nih yang hampir sama, Kak. Sebentar. Eh, mana ya tadi ya? Nah, ini ada dari Anonymous sebagai UI designer. Kalau misalnya ada project terkait yang membutuhkan icon gitu ya, apakah emang harus bikin sendiri? Apakah nggak boleh ambil yang sudah ada? Terus ini hampir sama juga sih sama pertanyaan yang ini. eh, Kalau memakai icon yang sudah ada di plugin gitu ya, apakah terkena hak cipta? Tuh mungkin ada kaitannya juga sih. Harus bikin sendiri gitu atau mungkin mau ambil gitu dari. Oke, mungkin aku summarize pertanyaannya jadi kayak gini ya, Mas Alka Wildan. Kapan kita harus pakai icon yang ada di library, kapan kita harus bikin sendiri? Mungkin kayak gitu kali ya. Boleh, boleh, boleh. Tuh. Nah, jawabannya adalah, eh, dan ini kalau misalkan ada project ya, tadi ada yang nambahin, kalau misalkan ada project, emang harus bikin sendiri gitu. Pasti ini ada erat kaitannya sama timeline nih, gitu kan. Kalau misalkan para freelancer kan timelinenya agak mepet gitu ya, boro-boro mau bikin icon sendiri gitu kan, nggak sempat gitu. Jawabannya adalah, kalau misalkan kalian itu projectnya project lepas gitu ya, kayak freelance atau enggak project base, itu nggak apa-apa, nggak bikin icon sendiri. Lalu mungkin pertanyaan selanjutnya muncul, apakah kena hak cipta atau enggak? Nah, ini tergantung dari library icon yang teman-teman pilih. Gitu. Kayak misalkan tadi aku sempat ngasih 4 rekomendasi icon, gitu ya, ada fosfor, ada icon 8, gitu, icon 8. Itu teman-teman bisa baca semua tentang hak penggunaan si icon itu di website mereka. Itu kalau misalkan si Icons 8 itu kalian coba cari Google Icons 8, terus masuk ke tab icon, di situ di paling bawah biasanya suka ada penggunaan hak cipta gitu. Nah, di situ biasanya suka ada tuh kalau misalkan untuk penggunaan pribadi gitu ya, kayak misalkan untuk portfolio atau enggak untuk eksplorasi, itu biasanya ditulisnya personal use. Kalau misalkan untuk penggunaan pribadi. Nah, kalau misalkan untuk sesuatu yang dijual kembali, itu mereka biasanya punya aturan beda lagi. Itu ada yang namanya commercial use. Nah, jadi ada personal use, ada commercial use. Nah, si commercial use ini biasanya dari si kreator itu mereka akan minta kredit atau enggak mereka akan nyuruh kita untuk beli full pack-nya gitu. Kayak misalkan di Icons 8 itu ternyata dia hanya boleh dipakai untuk commercial use. Artinya teman-teman nggak boleh pakai icon itu untuk ngerjain project yang teman-teman itu dibayar gitu projectnya. Artinya teman-teman ngambil untung atas penggunaan icon itu. Nah, itu cukup tricky juga ya teman-teman, karena kita jarang banget kalau misalkan punya mod icon gitu ya, kayak kita langsung ambil-ambil aja gitu kan. Padahal kita juga harus tahu bahwa icon itu juga punya hak cipta, dan mereka itu bisa banget kalau misalkan ternyata mereka tahu kita pakai icon dia tanpa kredit gitu ya atau enggak tanpa bayar, mereka bisa banget menuntut hak untuk royalti penggunaan icon itu. Tuh, nah jadi ada baiknya kalau misalkan teman-teman mau pakai library, pelajari dulu hak ciptanya gimana, lalu kalau misalkan udah oke, silahkan pakai sesuai dengan ketentuannya. Itu. Nah, mungkin pertanyaan selanjutnya adalah, lalu kenapa kita disuruh bikin? Kenapa sekarang ada materi bikin icon gitu? Nah, bikin icon ini akan berguna ketika teman-teman bekerja suatu saat nanti sebagai in-house designer gitu ya. Kayak misalkan aku mungkin atau teman-teman yang lain ada di sini udah bekerja sebagai in-house designer, UI designer, itu library icon itu wajib dimiliki sendiri gitu. Misalkan, let's say beberapa contoh kita ambil seperti Gojek atau nggak Tokopedia gitu ya. Mereka sudah pasti punya library ikonnya sendiri karena mereka nggak mau ngambil karena itu berbeda dengan brand guidelines mereka. Itu berbeda dengan style yang mereka mau gitu. Jadi daripada mereka harus repot-repot bayar royalti atau nggak bayar subscription, ya udah bikin aja. Atau mereka juga capable untuk bikin gitu. Jadi untuk yang icon bikin sendiri ini memang penggunaannya lebih jangkanya lebih panjang karena dia akan masuk ke desain sistem si perusahaan itu. Gitu. Kecuali untuk yang project-project pendek, ya seperti yang tadi aku bilang, silakan pakai library yang udah ada secara online, tapi pelajari lagi hak ciptanya. Gitu. Ini bukan hanya berlaku untuk icon ya teman-teman. Kalau misalkan ada kayak gambar, ilustrasi, grafik, itu aturan mainnya juga sama. Kalau misalkan mau pakai silahkan, tapi baca terlebih dahulu
ketentuan hak gunanya gitu ya. Gitu. Oke, jadi harus diperhatikan lisensinya ya teman-teman ya sebelum pakai gitu ya. Tapi kalau ini Kak, kalau untuk referensi icon yang bisa digunakan untuk komersial gitu Kak, ada nggak kira-kira? Referensi icon yang bisa digunakan untuk apa, Kak Wildan? Sorry. Mestinya bisa dibuat untuk komersial gitu. Mungkin dari teman-teman mau ada yang bikin project berbayar gitu. Oh, oke. Sejujurnya aku nggak terlalu hafal juga gitu ya. Tapi Hmm. seharusnya sih yang tadi itu yang post for icon yang di plugin itu, kalau nggak salah itu free untuk komersial use deh, kalau nggak salah ya. Namanya itu Phosphor Icon di Figma. Karena dia itu udah ngebuka semua icon setnya, jadi kita bebas pakai. Jadi udah nggak ada yang dikunci lagi gitu. Tapi aku kurang yakin. Coba nanti teman-teman make sure aja. Tapi setauku si Phosphor itu free for commercial use. Kalau misalkan yang ada di plugin yang Figma gitu ya. Tapi untuk yang library di luar sana, karena jumlahnya itu banyak banget, aku juga nggak bisa ingat satu persatu. Jadi silakan diekspor sendiri aja. Gitu. Atau enggak nanya ke ChatGPT, atau enggak nanya ke Google gitu. Boleh. Oke. Ini sampai jam 20.55 boleh Kak? Gimana? Nanti sisanya sampai jam 20.55 apa boleh Kak? Oh, boleh, boleh. Boleh, silakan. Oke, nanti ini mungkin ada pertanyaan yang aku pilih ya, teman-teman ya. Yang pertanyaan belum kepilih, mohon maaf ya. Eh, wait, sorry, mana tadi ya? Oh ini, apakah icon gradient design itu dianjurkan? Kemudian lalu apakah bedanya dengan icon semiotika? Ini Kak, ada pertanyaan dari Putri Indira. Oke, Kak Putri Indira, ini pertanyaannya menarik banget. Apakah icon gradient dianjurkan atau enggak? Lalu bedanya icon dengan semiotika itu apa? Ini aku bagi pertanyaannya ada dua gitu ya. Yang pertama adalah icon gradient itu dianjurkan atau enggak. Lalu pertanyaan kedua adalah bedanya icon dan semiotika. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, icon gradient itu statusnya nice to have. Jadi kalau misalkan ketika kamu bikin icon library, lalu kamu bikin icon dengan warna gradient, itu nice to have. Kalau misalkan kamu bisa gitu. Tapi itu bukan prioritas. Prioritasnya ketika bikin icon adalah sebetulnya menurut aku hanya dua. Yang outline, yang dari tadi kita pelajarin gitu ya, yang teman-teman bikin di Figma itu yang outline. Dan yang kedua adalah yang fill. Yang fill itu ketika si icon itu tuh ada isinya, ada warnanya full. Yaitu ketika fill. Karena dua kondisi itulah yang sudah pasti akan ditemui di sebuah platform digital gitu. Terkait yang gradient, itu sebenarnya benar-benar special case gitu ya. Aku bahkan mungkin sampai sekarang belum pernah ngelihat ada icon yang gradient. Makanya tadi aku bilang kalau misalkan Kak Putri atau teman-teman yang lain pengen bikin dengan style gradient, itu boleh banget. Itu nice to have. Tapi sorry to say, itu bukan primary komponen. Itu bukan komponen, itu style, bukan style yang utama yang akan dipakai gitu. Karena itu penggunaannya sangat spesial dan aku sendiri belum pernah melihat, jadi aku nggak tahu itu penggunaannya untuk di mana gitu. Tapi kalau misalkan dari Kak Putri ternyata udah punya aturan tersendiri, gradien akan digunakan di modul ini, modul A, modul B, modul C, itu silahkan pakai gitu. Tapi kalau dari yang aku pelajari dan yang dari tadi kita terapin, itu primary-nya itu ada di outline dan di fill style gitu. Nah, untuk yang pertanyaan yang kedua, lalu bedanya icon dengan semiotika itu apa, Kak Haji? Nah, sebetulnya jawabannya tadi sempat aku mention di awal banget gitu ya, yang materi itu. Jadi icon itu adalah eh, bukan bedanya dengan semiotika apa, tapi icon itu adalah bagian dari ilmu semiotika. Jadi kalau misalkan setahu aku, koreksi aku kalau misalkan salah, ilmu semiotika itu adalah ilmu yang mempelajari eh, tentang memvisualisasikan sebuah informasi.
itu ilmu semiotika gitu. Jadi kayak ada satu informasi lalu diubah menjadi sebuah visual yang memiliki informasi tersebut tanpa mengurangi maknanya, itu adalah ilmu semiotika. Dan icon adalah salah satu penerapannya gitu. Mungkin ada beberapa penerapan lain kayak misalkan simbol, logo, misalkan itu kan sama-sama dalam lingkup payung ilmu semiotika gitu. Jadi pertanyaannya adalah bukan icon itu bedanya apa dengan semiotika, tapi icon itu adalah part of ilmu semiotika itu setahu aku. Lanjut Kak Wildan. Oke, oke. Nah, karena waktunya mau habis ya. Mungkin ini pertanyaan terakhir sih, Ah, lebih boleh. ke pendapatnya Kak Aji ya. Pendapat Kak Aji mengenai maraknya AI, eh, terutama untuk UI UX designer gitu ya, ketika mendesain sebuah produk gitu. Dan bagaimana dari kita sendiri sebagai UI designer ataupun yang masih belajar itu menyikapinya. Oke, mungkin ini aku jawab singkat aja ya Kak Wildan. Eh, Hmm. Kalau misalkan AI itu bisa kita manfaatkan dengan baik, sebetulnya teman-teman desainer itu nggak perlu khawatir. Karena pada dasarnya desain itu bukan ketika teman-teman desain, kalian itu tidak berekspresi, melainkan kalian itu solving the problem. Jadi teman-teman itu mendesain untuk menyelesaikan masalah. Itu. Dan kalau misalkan teman-teman lihat hasil image generated yang ada di AI yang sekarang gitu ya, kayak ChatGPT atau enggak dari Bing, dari Windows, Microsoft, itu kebanyakan dari mereka adalah ekspresi gitu. Kayak mengekspresikan warna, visual, grafik gitu ya. Tapi itu tidak nge-solve sebuah problem gitu kan. Makanya kalau misalkan teman-teman di sini yang udah pernah belajar UI UX, pasti hal yang pertama yang dilakukan adalah how to solve the problem gitu. Dengan cara empathize mungkin ya, yang udah pernah dipelajarin, terus apalagi setelah empathize mungkin ideation, terus ada testing segala macam. Nah, itu kan adalah part of solving the problem. Jadi bisa dibilang AI itu nggak bisa solve problem yang di-solve oleh para desainer. Gitu. Tapi AI bisa mensupport desainer untuk nge-solve problem tersebut. Hanya untuk mensupport gitu ya. Kayak misalkan aku sering banget pakai ChatGPT untuk nyari tahu gimana sih sebuah flow pada sebuah feature itu idealnya digunakan. Gitu. Tapi udah stop sampai situ. Yang bisa dia lakukan hanya sampai situ. Sisanya kan kita menganalisis sendiri gitu. Itu mungkin Kak Wildan. Oke, terima kasih Kak Aji atas jawaban-jawabannya ya. Nah, berhubung kita sudah di penghujung acara, teman-teman, aku mau ngucapin terima kasih ya teman-teman yang sudah sampai di menit terakhir ini. Sebelum kita akhiri, boleh dong untuk on cam sebentar ya. Kita mau foto sebentar biar ada dokumentasinya. Teman-teman yang bisa on cam, bisa silakan on cam ya. Aku mau foto sebentar. Oh ya, ini ada connect LinkedIn, Kak Aji. Boleh, teman-teman Boleh, nanti bisa silakan dicari ya. linkin aku Atau Ajir ada Fadel. linknya ya? Ya, sesuai namanya itu ya. Ya, sesuai Oke, namanya teman-teman aja. yang bisa, teman-teman yang bisa on cam bisa sudah dinyalakan ya. Aku tunggu. Hmm, Ada yang baru kerepotan pakai kerudung, ada yang baru kerepotan pakai kacamata. Yang dari tadinya off cam kan mungkin pada lepas kerudung, lepas kacamata. Iya, harusnya di awal tadi ya. Udah nggak keringetan gitu ya. Oke deh, belum ada yang on cam lagi nih. Kalau nggak ada mungkin bisa seadanya ada dulu ya. Oke, mungkin aku bisa foto yang slide pertama dulu ya. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih ya teman-teman. Eh, Oke, karena kita sudah di penghujung acara, aku mau ucapin terima kasih ya buat Kak Aji atas waktunya sudah memberikan materi ya terkait desain untuk desain icon di Figma gitu ya. Sampai ada praktiknya juga. Teman-teman nanti bisa dilanjutin lagi, yang belum selesai bisa dieksplor lebih lanjut lagi. Kemudian nanti untuk recordingnya bakal aku share ya
bakal di-share di YouTube Arigato Club. Teman-teman di grup juga bakal di-share linknya gitu. Oke, terima kasih juga buat teman-teman ya yang sudah bergabung pada sharing session malam hari ini. Aku sebagai perwakilan dari Arigato Club pamit undur diri. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam dan sampai jumpa. Terima kasih Terima kasih semuanya. teman-teman. Selamat Thank malam. you.